Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Perkenalkan, nama saya Angelin Gena Putri Garcia dengan akhiran NIM 403. Perkenalkan, nama saya Nugra Dimas Fitriatullah dengan akhiran NIM 55. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Astafiani dengan akhiran NIM 36. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahmat dengan akhiran NIM 30. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil tugas besar kami yang berjudul Evaluasi dan Optimalisasi IPAL Turatea Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran. Nah, jadi di video kali ini kami membuat tugas merupakan bagian tugas dari desain teknik lingkungan terpadu, di mana kita membuat video ini mengoptimalisasikan IPAL Turatea yang ada di Kecamatan Palaran untuk mengoptimalisasi dan memperbaiki agar digunakan masyarakat sekitar. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang singkat mengenai proses rancangan dan hasil prototipe yang kami temukan. Penelitian ini kami lakukan di IPAL Turatea yang ada di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran. IPAL Turatea ini dibangun sejak tahun 2013 dan digunakan pada tahun 2015. Berdasarkan hasil observasi lapangan kami, IPAL Turatea ini kurang terawat, di mana pada beberapa bagian tertutupi lumpur dan juga rumput-rumput liar. Berdasarkan hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menunjukkan bahwa kadar amonia pada otet IPAL Turatea yaitu 96 mg per liter, di mana seharusnya baku mutunya hanya 50 mg per liter. Efisiensi penurunan IPAL Turatea ini hanya 2% saja untuk menurunkan amonia, di mana IPAL tersebut kurang optimal dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap di sekitar perumahan yang ada di IPAL Turatea. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merumuskan 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis kualitas air pada inlet dan outlet IPAL Turatea. Kedua, mengevaluasi aspek teknis setiap unit pengolahan yang ada di IPAL. Lalu yang ketiga, merancang desain alternatif agar kinerja IPAL meningkat dan menghasilkan air sesuai standar baku mutu yang ada. Pada proses penugasan kami ini kami mendapatkan data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini kami mewawancarai warga sekitar mengenai IPAL Turatea dan kami mengukur unit dimensi IPAL Turatea. Sedangkan pada data sekunder kami mendapatkan dokumen DED, gambar IPAL Turatea dan hasil pengujian seluruh parameter pada IPAL Turatea inlet dan outlet. Setelah semua data yang telah kami dapatkan, kami melakukan perancangan optimalisasi kinerja IPAL Turatea, bagaimana IPAL ini yang akan digunakan masyarakat efektif, murah, dan efisien. Dari hasil evaluasi, kami menemukan permasalahan utama pada IPAL Turatea yaitu tingginya kadar amonia pada effluent. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menambahkan perlakuan desinfeksi klorinasi pada bak pengendap air untuk pengolahan lanjutan. Jadi prinsipnya pengolahan air limbah pada IPAL Turatea ini di mana dilakukan pengolahan pada bak unit ABR dan AF. Setelah itu filtrasi arang, di mana hasil dari setelah proses pengolahan filtrasi arang dikeluarkan ke bak pengendap akhir. Di mana di bak pengendap akhir ini akan dilakukan klorinasi dengan ditambahkannya kaporit dengan dosis yang ditentukan. Selanjutnya, kaporit yang ada akan bereaksi dengan amoniak dan membentuk kloramin. Kloramin ini nantinya akan mengoksidasi amoniak menjadi nitrogen atau N2, sehingga amoniak dapat menurun dan bakteri patogen juga berkurang. Untuk menentukan dosis optimum, kami menggunakan metode breakpoint klorinasi, yang mana pada metode ini kami menambahkan klorin ke dalam air hingga mencapai titik optimum, di mana semua nitrogen dan amonia teroksidasi sepenuhnya. Untuk mengetahui dosis optimum, kami melakukan uji laboratorium dengan 6 variasi dosis: 100, 150, 200, 250, 500, dan 750 mg per liter. Hasil titrasi iodometri menunjukkan bahwa dosis 200 mg per liter menghasilkan sisa klor sebanyak 3,55 mg per liter. Dan grafik breakpoint chlorination memperlihatkan bahwa pada titik ini merupakan reaksi optimal, di mana
amonia teroksidasi sempurna, dan masih ada klor aktif sebagai disinfektan. Berdasarkan hasil tersebut, kami membuat prototipe berskala 1:1000 dari bak pengendap akhir. Prototipe diuji dengan dosis klorin 200 mg per liter dan waktu kontak 30 menit sesuai kriteria desain bak klorinasi pada pengolahan air limbah domestik. Melalui simulasi ini, kami mendapatkan nilai efektivitas penambahan unit klorinasi dalam menurunkan kadar amonia secara nyata dan efisien. Dari hasil pengujian, penggunaan dosis klorin 200 mg per liter mampu menurunkan kadar amonia secara signifikan dibanding dengan kondisi awal. Nilai sisa klor yang dihasilkan masih di bawah baku mutu, yaitu 1 mg per liter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025. Artinya, penambahan unit klorinasi ini efektif, aman, dan layak diterapkan pada sistem IPAL komunal. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan, dapat disimpulkan bahwa IPAL Turatea masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Dengan penambahan unit klorinasi menggunakan dosis optimum, kadar amoniak berhasil ditekan dan meningkatkan kualitas air limbah secara signifikan. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa dan salam lingkungan Lestari. One is the loneliest number that you'll ever do.